ya Kang. Di mana-mana diuber-uber orang. Di mana-mana diuber-uber orang. Perkara apa? Perkara sebuah kul buntut. Sini Kang ya. Duduk sini Kang. Biar nggak capek. Sini. Nah, sini ya. Aduh. Di mana-mana dikejar-kejar orang, di mana-mana dikejar-kejar orang. Perkara apa? Sebuah kul buntut ya toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo Mas, biar kita menumbuhkan iman kita, menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kita mahabbah ke baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berzikir dan bersolawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi wa syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khususan Sayyidina Syekh Abi Hasan Asyadili, khususan Sayyidina Syekh Ba'uddin An-Naksabandi. Tsumma ila hadrati jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina makanu, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhi wa masyayikhona wa liman istamana hahuna bisababih. Sebut ibu bapak masing-masing. Dan sebut leluhur-leluhur panjenengan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati. Sebut guru-guru panjenengan masing-masing. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizzalimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim
salimi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dikejar-kejar orang mengenai bab qalbu lagi, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, juga itu sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk takdir. Ntar Rik, kamu itu ketemu dengan Gus Ja'far. Rik, ntar kamu ketemu dengan para kaum Wahabi. Rik, ntar kamu ketemu dengan para dukun. Itu juga sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa menerima sih. Lah, kembali lagi kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Contoh, ketika saya diberikan Rik, ntar kamu kalau sudah mondok di pondok pesantren Sunan Bejagung, kamu akan mondok di pondoknya Abah Gus Samsudin Jadab, di pondok pesantren Nuswantoro. Nanti kamu setelah di sana, ntar kamu disuruh ngulang. Habis itu kamu disuruh untuk dherekaken guru kamu. Ntar kamu diuji dengan harta, ntar kamu diuji dengan tahta, ntar kamu diuji dengan wanita, dan ntar kamu diuji dengan ujian kamu dicaci oleh orang-orang. Itu juga sudah tertera di takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang atau teman kita yang sering melakukan maksiat, contoh mereka itu sering minum minuman, suka gemar minum minuman, suka judi dan lain-lain. Itu juga udah kersane Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa untuk menyalahkan. Akan tetapi kita mempunyai tugas sebagai teman, yaitu saling mengingatkan. Karena sejatinya kita hidup di dunia itu harus nahi mungkar.
amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu berbanyak-banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi tugas kita ya harus mengajak teman, yaitu teman yang baik ialah teman yang mengingatkan ketika susah. Itu loh, maksudnya susah itu gimana? Ya ketika ada teman yang sering melakukan maksiat, yang suka judi, yang suka minum-minuman, yang suka mabuk-mabukan, itu tugas kita sebagai teman yang baik ialah saling mengingatkan. Bukan kok kita mengingatkan itu nggak sopan. Ketika kita membiarkan, katanya ya kita menghargai, jangan seperti itu. Ketika panjenengan ada temannya yang sering mabuk-mabukan, seumpama kan orang nggak tahu, seumpama teman-temannya ada yang sering memabuk-mabukkan, akhirnya panjenengan ditawani atau ditawani niku napa Mas? Ditawarkan. Ya ditawarkan. Ya ditawari. Seumpama teman-teman panjenengan ada mabuk-mabukan, terus panjenengan ditawari, ini loh minum sedikit, ngergani. Kalau orang-orang saya pernah dengar ngombe saidik ben ngergani lah. Itu sikap panjenengan yailah jangan meminum dengan dalih menghargai, akan tetapi panjenengan harus gimana caranya menolak, tapi menolaknya dengan sopan. Mungkin ketika kita ditawani, ini loh sedikit aja, panjenengan bilang, maaf saya itu tidak minum alkohol dan saya tidak akan ikut campur dengan babakan kayak gini. Mungkin kita menasehatinya dengan cara halus seperti itu. Mungkin ntar di lain waktu ketika kita sedang rokok-rokokan, ketika sedang ngopi, lah barulah kita berbicara mengenai tentang apa hukum kita meminum minuman yang memabukkan. Mungkin teman kita akan menerima dengan baik. Akan tetapi ketika panjenengan udah mengajak untuk berbuat baik, mengajak terus-menerus berbuat baik, akan tetapi teman kamu tidak melakukan apa yang panjenengan ajak tadi, maka panjenengan jangan berkecil hati dan jangan nesuan. Karena sejatinya tugas kita ialah mengajak. Kalau masalah sadar atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ranah kita. Juga seperti itu ketika kita menjadi pengurus di pondok pesantren, khususnya tugas pengurus ialah apa? Mengajak berbuat baik. Contoh mengajak jamaah, mengajak ngaji. Nah, tugasnya pengurus itu apa? Ya mengajak berbuat baik. Sehingga seumpama ada teman diajak baik, terus temannya itu masih rewel, masih bulit aja, nesu itu boleh, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, seperti ya udah wis mulya kowe nek kene ora berguna. Lah seperti itu jangan sampai kita lontarkan di mulut kita, karena yang pertama akan menyakiti hati teman kita, dan kedua itu akan memutuskan kebaikan kita. Contoh, orang teman kita hidup di jalanan, udah mau pergi ke pondok, mau mondok, itu udah baik karena udah tarkul ma'asi atau udah meninggalkan maksiat. Jadi ketika ada teman begitu, ya sikap kita apa sebagai pengurus? Ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak berbuat baik. Jadi jangan nesu. Pokoknya prinsipnya kayak gini loh. Kita itu harus betah-betahan. Betah-betahan itu apa sih Mas? Kuat-kuatan. Harus kuat-kuatan. Kuat yang mana? Antara aku mengajak kamu berbuat baik atau kamunya yang ngengkel untuk tidak berbuat baik. Jadi kita harus lawan sebagai pengurus, sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai pembina, kita harus mempunyai sifat yang begitu. Ayo, kuat yang mana? Kuat aku atau kamu? Nah, mungkin kalau udah tertanam sifat seperti itu, mungkin tidak ada timbul kemarahan di dalam hati, karena udah kita tanamkan sejak awal. Jadi kuat-kuatan ini, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor. Kamu ini anak jalanan udah di sini, tapi aturanmu sangat-sangat sulit. Daripada kamu mengotori di sini, daripada kamu membuat perbuatan yang tidak baik di sini, mendingan kamu pulang aja. Kamu di sini tidak berguna. Lah,
kata-kata itu jangan sampai kita lontarkan kepada teman kita. Semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang terpenting kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua harus berikhtiar untuk menjalankan sebuah kebaikan. Saya ngomong seperti ini bukan saya itu sok suci atau yang paling benar. Saya juga kayak gini juga mengomongkan hati saya sendiri dan mengomongkan diri saya sendiri. Karena saya sebagai hamba Allah itu juga berpotensi melakukan kemaksiatan dan berpotensi tidak baik. Maka tugas kita sebagai hamba yaitu berdoa kepada Allah. Gitu loh. Yang menjalankan ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba harus pandai-pandai berdoa dan pandai-pandai membujuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Abu Nawas itu sangat cocok aku dengan Abu Nawas. Mungkin dengan karakter Abu Nawas kita bisa hati kita bisa lapang dada, nggak gampang nesuan. Dan contoh orang yang tidak nesuan dan selalu sabar dan ikhlas itu contoh dari sifatnya waliullah. Waliullah ya orang yang dikasihi sama Allah atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah berapa menit Kang? 16. Udah 16 menit. Apakah kita pulang aja atau lanjut ngobrol kayak gini? Ini sedikit curhatan juga bagi saya. Saya itu dikejar-kejar oleh orang dengan dalih saya itu membawa kol buntut. Mereka itu berkeyakinan bahwasannya kol buntut ini memiliki kekuatan. Ya boleh kalau berkeyakinan orang yang membawa kol buntut, orang yang membawa tasbihnya Abah itu pasti dijaga dengan Allah, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan sampai kita itu mendewa-dewakan barang atau mendewa-dewakan kol buntut atau mendewa-dewakan tasbih atau mendewa-dewakan gelang. Ntar kalau kita mendewa-dewakan barang maka akan timbullah kemusyrikan. Karena kita percayanya kepada barang, tidak percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu saya utarakan. Biar hati kita itu tetap fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan susah, sampai itu yang pertama kali curhatnya kepada siapa? Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada hamba itu juga perlu untuk menghilangkan stres. Mungkin ketika kita stres, kita cara menghilangkannya dengan jalan-jalan keliling ke kota, itu bisa. Ada yang kayak gitu juga boleh. Yang penting hati kita senang, udah beres, gak apa-apa. Terus ketika ada orang yang stres naik gunung, ini kesukaan teman saya ini yang ada di rumah, seperti Kang Ari, seperti Kang Majid, seperti Kang Dio, Kang Genjo, seperti Kang Danang, seperti Kang Dika dan lain-lain. Teman saya itu suka muncak karena di puncak itu akan terciptalah ketenangan. Oh ternyata benar, kenapa wali-wali dulu, kenapa orang-orang dulu itu sering kholwat di gunung. Ketika saya muncak ke gunung saya baru ngeh, iya ya, ternyata di gunung itu meskipun tidak ada Indomaret, biasanya kan orang puncak kan kayak gitu, semangat. Sebentar lagi sampai ke puncak, di puncak itu ada Indomaret, ya biasa lelucon kayak gitulah. Meskipun tidak ada Indomaret, meskipun tidak ada Indo Cafe, nggak ada kafe, nggak ada warung, nggak ada warteg, nggak ada nasi padang, tapi ketika kita udah sampai ke puncak, kita melihat pemandangan dengan suasana yang sejuk sekali, itu tidak secara langsung dan secara langsung sih akan menimbulkan hati kita itu adem, tentrem. Padahal kita hanya dengan
melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hati kita bisa antar. Apalagi ketika kita udah tertanam di hati kita sifat kemakrifatan, sifat ketuhanan kepada kita, bahwasanya segala kekuatan adalah kekuatan Allah, segala perlindungan adalah perlindungan Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah, maka orang itu pasti hidupnya akan tenang dan damai dengan hidupnya. Meskipun hidupnya itu zahirnya itu susah, kelihatan miskin, rumahnya jelek, sepeda motornya cuma satu, nggak punya mobil, tetapi mereka itu menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Contoh dengan kopi dan ngerokok, menikmati jedel, hati tenang. Saya itu suka prinsipnya santri, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wis pening bar mikiro alfiyah, berpening mikiro imriti gitu, bodrek pusing ngaparo fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu, akhirnya mulai ayo ngopi bos, ngopi nang ngene apa jenenge nduk apa warunge mae nang ngarep pondok, rokokan rokoke sampurna gitu to surya gitu, kopine kapal api sing rada pahit, terus mariku rokokan jedel alhamdulillah, akhirnya masalah hilang. Sing senengane ngopi, sing senengane rokok teruso, ora usah mbadai iki haram iki makruh, wis sing penting awak dhewe rokokan, awak dhewe ngopi, tujuane apa ngilangno stres. Nek wis ilang strese awak dhewe urip ayem ya to. Ngono iki yo diniati dzikir, aku ngopi iki ngilangno stres ki ibadah. Lho dadine apa? Ganjaran ya toh. Ini ki ilmu. Maka ada pepatah yang bilang innama a'malu binniyat. Kabeh karek niate ya toh. Mangan diniati nesu ya kuwi panggah grundel. Nek mangan diniati ibadah wi oleh ganjaran. Ini bukan masalah ganjaran ya. Ini masalahnya hablum minallahnya itu kita harus tanamkan di hati kita gitu loh. Makanya untuk teman-teman saya di sana khususnya saya ini ngomong ini untuk saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kalau teman-teman saya mau mendengar ya monggo, mungkin ini pengalaman saya. Terkadang juga ada loh Kang bilang, Kang kamu itu kok hidup itu kok santai-santai aja. Ya masalah itu ada pasti, semua masalah itu pasti ada. Saya juga ada masalah. Jadi panjenengan teman-teman yang di rumah yang budrek perkara kepala, budrek perkara pusing atau apa, itu sampean slow-slow wae. Wis ditinggal ngopi wae lho ya. Wis aku mergawe apa jenenge iso sampai awan terus sore ngulang ngaji gitu. Jadi kancaku ape ditabrak ambek motor wae dinikmati wae. Nek wis budrek ngono iki apa tinggal ngopi ya mbek rokok. Kang. Padahal ini mau pulang loh kita. Astaghfirullahaladzim. Panjenengan siapa? Iki menggolo yo iki menggolo. Kowe santri Samsudin. Nggih. Beneran tak petuk nang kene. Aku takok karo awakmu santri Samsudin. Nggih, monggo. Kuncara iki saiki nang ndi nggone iki? Aku gurune Kuncara. Tak goleki ora tau petuk nang ndi. Lek ndelikne. Nggih panjenengan ikut dengan kami dengan cara tobat, ayo ikut ngaji, berzikir kepada Allah. Ntar saya kasih tahu di mana letaknya Kang Kuncara. Kang Adam sekarang namanya. Kuwi Adam Kuncara jenenge Kuncara. Dulu ikut dengan panjenengan. Iya, muridku Kuncara, murid kesayanganku kuwi. Kebanggaanku Kuncara kuwi. Saiki lek nyinggahne nang ndi? Beneran petuk awakmu nang kene, santrine Samsudin kuwi. Nah, terus apa hubungannya panjenengan dengan Kang Adam atau Kang Kuncara lah? Kuwi muridku iki cilik, anak angkatku. Jawaku tak didik ben gede ngewangi bapak angkate. Ternyata dhek iso
musuhi bapak angkate dhewe iki piye? Aku yo mumet mikire Kuncara kuwi. Lah panjenengan didik untuk ngapain lho? Ya terus nih perjuangane menggala kuwi. Oh, lah profesi ini panjenengan apa? Kok nggolo? Iki menggoli dukun terkenal saantero. Ada yang kenal dengan Ki Menggolo? Antero ya. Antero ya sedunia. Ngeri. Ngeri. Sik. Aku arep takon. Nggih, Ngomong Samsudin, monggo. ngomong ngene. Aja wanine mek nang padepokan metu kon metuno lho. Lah kowe santrine iki musik mulu duk musuhe itu tandingane. Panjenengan kok bisa ngomong kayak gitu itu gimana? Konsepnya itu gimana gitu loh. Iya. Ki Menggolo wis duwe guru sekti, Ki Jangkung mau. Ndak pedes diapa-apane iki lho. Piandel Ki Menggolo Ki Jangkung mau. Sampan nggak tedas di apa-apaan. Ki Menggolo kebal iki, masalah kebal ki lho. Ora tegas batok Ki Menggolo iki. Ngeri, sumpah ngeri. Ngeri. Nang ndi Kuncara kuwi lek ninggane Samsudin iki. Tak golek sampe temu kuwi. Terus kalau saya nggak ngasih tahu kepada panjenengan, panjenengan maunya apa gitu loh. Aku ngomongno Samsudin. Aja sampe ngusik kehidupane dukun lek pengen dhek kuwi uripe slamet. Aja ngusik kehidupan dukun-dukun kabeh. Loh, Kon ngurusi tantrine dhewe, padepokane dhewe kon ngurusi dhewe, Loh. ngurusi dukun-dukun. loh kita itu memiliki, ini kata netizen nih, lah loh. Hasan ya, loh kita itu sebagai manusia itu harus amal ma'ruf nahi mungkar. Berbuat banyak, berbuat baik atau bermanfaat kepada sesama. Nek panjenengan senengane mateni wong, ya bakal reantas rikut, tak boikot ambek cacah. Aku yang dibolo akeh, jenengan dibolo akeh, aku yang dibolo akeh. Tapi panggah aku lho, dewa-dewa no pengerak. Aja ngusik kehidupan dukun-dukun ini enggak enek musik kok dia ada berantasi dia nyapa. Panjenengan iku menyiksa sesama manusia. Dan itu perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan mateni wong kuwi ya perbuatan dosa. Seumpama Sik, mandek sik. Dukun-dukun mateni uang iki ana alasane dhewe. Ana alasane siji. Dhek njuk bantuan. Nang dukun gara-gara apa? Gara-gara bojone disenengi wong. Aku kon nyantet kon mateni. Penting aku enggak ngusik kehidupane Samsudin nyapa dhek ngusik kehidupanku. Lah sampan dukun. Lah sampan wis mateni wong akeh. Lah wi perbuatan sing ora apik mateni wong kuwi. Seumpama keluargane panjenengan dipateni didek-idek ditekek. Piye perasaane konsepnya piye atine sampean? Sik. Kuwi iki lain cerita kuwi. Lain Aku cerita. ngomong masalah Samsudin aja sampe ngusik kehidupan dukun. Lah yo dhewe kuwi arep nyantet wong mateni wong urusane dhewe-dhewe. Lah yo iki lho, ngene lho Mbah Menggolo nggih. Lah Mbah Menggolo, ketika keluargane panjenengan dipateni wong, digorok wong, dijek-ijek wong, digatemi wong, didrop wong, akhirnya ojo kakean ngomong kae kowe. santai. Awas jurang iku. Kalau pengen urip omong ngono kowe pengen tak paten nang kene lek ra gelem manut kowe. Loh, hidup dan matiku itu loh serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi musuh panjenengan. Leh, panggah tak ajoni loh. Tak ganyang malahan. Sik, Sak piye kok. kowe ndek ajen apa kek Samsudin kowe sampe so
degdaya dikapakne ra serang model ora kenek. Kowe dikeki ajen apa kuwi serahno Ki Menggala. Kowe ku mulih slamet kowe. Ajian opo wis tak kandhani kabeh ngono Tejan ya ngene dulur-dulurku kabeh. Awak dhewe iki kudu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pasrahno kabeh ngene Gusti Allah. Ora piye? Kowe dikecekal kul buntet kuwi. Halah slamet serahno Ki Menggala. Kowe aman kowe. Kowe urip, kowe iso mulih iso. Aku ra karo kowe panggah urip. Sing nyukupi urip ya pangeranku. Aku nek dinggon ya panggah dicukupi pangeranku. Pengenmu piye wis? Sik. Kowe duwe ceklon kuwi jeneng kul buntut. Kol buntet neh to? Kuwi serahno nang Kol buntet teh to? Kowe engko slamet kowe engko. Kowe iso urip timbang kowe mati nang kene kowe engko. Wes sing gawe mati pangeran. Wis panjenengan jaluke piye? Ngono wae lho. Nek panjenengan isih pingin Kang Adam balik ngene panjenengan, ya panjenengan kudu berhadapan karo iki lho sing jenenge. Woh, lho. Kowe santrine Samsudin ayo tak ladeni njaluk ngopo. Oke, aja sandalan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jabarullah, jadirullah. Jabarullah, jadirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yo, tokno kabeh mantramu. Ayo le, ayo cung. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabbarin. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Delok iki. Delok iki. Mas. Mas, hati-hati Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allah, mulai Mas. Ayo Mas, mulai Mas. Mulai Mas.